Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahil khaliqil mahmud, ar-razzaqil mahmud, al-muhyitu ilmuhu bil hadid wal mahdud, wal khurija madha amin al-adam ila al-mawjud, ahmaduhu ala ni'amihi allati la ta'idha al-abd wa la yanhaddu bi syukrihi ibad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu ma'khudhu syi'afihi fil iqad wa rasulul mab'uth ila jami'il umam. Allahumma salli wa sallim wa karim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ulil alham wan naha salatan la ghayata li amadiha wa la muntaha wassalam tasliman katsiran ma ba'du. Usikum wa nafsi bi taqwallah wa zikrah qulubul khawf حول هذا الاتحاد في اليوم المشهود وضمير النفوس لأقحم عقود القعود. فرح الله الأمر أعطاكم نفسه من في قلب الثانية وأطلقها بالتوبة من وثاق أجرامها ونعم نظر لها بالتقوى والملكية. قال تعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم وصدق رسول الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiyah sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban kita sebagai orang yang beriman, yaitu sholat Jumat serta rangkaian-rangkaiannya, dan mudah-mudahan aktivitas ibadah kita dari pagi tadi sampai nanti malam dan hari-hari selanjutnya sebagai amalan ibadah yang paling indah dalam hidup kita dan menjadikan kita nanti di yaumil qiyamah. Amin. Salawat serta salam kalau pula kita aturkan kepada junjungan kita kekasih Allah Habibana Rasul Muhammad SAW serta keluarganya, sahabatnya, pengikutnya cinta dan setia kepada beliau. Mudah-mudahan kita adalah umat yang sangat merindukan Rasulullah, umat yang selalu mencintai Rasulullah. Oleh karena itu saya mengajak mari sama-sama kita membaca salawat, lisan kita basah dengan salawat untuk Rasulullah, kehidupan kita sehari-hari menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah. Hal semua itu menjadi tanda nanti di yaumil qiyamah yang akan diberikan oleh Rasulullah syafaatul uzma di dunia maupun di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mari kita bersama-sama meningkatkan takwa dan menetapkan iman Islam kita kepada Allah Jalla Jalaluhu. Kita sekarang ini dalam abad pembangunan, abad teknologi, abad kemajuan zaman guna mencapai kebahagiaan yang konkret di dunia sampai di akhirat dengan mendapat ridha dari Allah Tuhan yang Maha Esa. Oleh karena itu manusia, marilah kita selalu memantapkan iman dan Islam, takwa kepada Allah Jalla Jalaluhu dengan penuh meningkatkan amal yang soleh dan meningkatkan perjuangan dalam menegakkan dakwah Islamiyah serta melaksanakan pembangunan dengan penuh mendapat pertolongan dari Allah dan hidayah dari Allah. Sebab mental seorang kalau sudah kosong dari rasa iman kepada Allah dan Rasulnya, maka ia pun akan berkata, berbuat dan bertindak menurut bisikan setan, ingkar kepada Allah dan ajaran Rasulullah. Allah telah berfirman dalam kitab suci Al-Quran yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul innama umirtu an a'budallaha wa la usyriku bihi ilaihi ad'u wa ilaihi ma'ab, yang artinya wallahu a'lam bimuradi. Katakanlah hai Muhammad, sesungguhnya aku telah diperintahkan untuk beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan sesuatu dengannya untuk menuju jalan Allah. Aku berdakwah kepadamu dan kepada Allah akan kembali. Dengan ayat yang di atas jelaslah bahwa segenap makhluk terutama manusia ini selaku umat Nabi Allah Muhammad SAW wajib beribadah dan semata-mata kepada Allah Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Pengasih lagi Pemenyayang. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, yang artinya dia Tuhan
yang wajib disembah dengan hak melainkan Allah semata, dan Nabi Allah Muhammad SAW adalah utusannya. Tetapi jika ada manusia mengaku sebagai muslim seperti Abdullah bin Ubay bin Salul, seorang munafik di zaman Rasulullah SAW, dan gembongnya musyrik Abu Jahal laknatullah menganggap dan mengatakan bahwa Tuhan itu tidak satu, yakni tidak esa, dan mengatakan bahwa dalam Al-Quran tidak ada ayat menerangkan tentang keesaan Tuhan. Jelaslah Abdullah bin Ubay bin Salul dan Abu Jahal laknatullah serta para pengikutnya itu adalah orang yang murtad, orang yang musyrik, dan itulah sebutan yang berlaku sebagai orang munafik yang menurut syariat Islam. Sebab kurang lebih 35 ayat Al-Quran yang menyebutkan kata-kata wahid, yakni Allah Tuhan yang Maha Esa, antara lain yang tersebut di ayat wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim, yang artinya adapun Tuhanmu sekalian yaitu Tuhan yang Maha Esa, Maha Satu, tiada Tuhan melainkan Dia yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dalam ayat yang lain disebutkan wallahul wahidul qahhar, yang artinya Dialah Allah yang Maha Esa, yang Maha Perkasa. Sanksinya orang yang musyrik dan tidak percaya dengan ayat-ayat Allah akan dimasukkan mereka neraka untuk selama-lamanya, sebagaimana telah terdapat dalam Al-Quran yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim walladzina kafaru wa kazzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun, yang artinya wallahu a'lam bimurad. Adapun orang-orang kafir dan mendustakan ayat-ayat Allah, mereka itu penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu jiwa manusia itu adalah tergantung pada hati sanubarinya dalam menetapkan ideologi dan keimanannya. Rasulullah SAW memberi kejelasan tentang pembagian bagaimana bermacam-macam warna keadaan hati manusia, yang berbunyi al-qulubu arba'ah, qalbun ajradu fi starajun yadharu wa dhalika qalbul mu'minin, wa qalbul aswad manfusun wa dhalika qalbul kafir, wa qalbul marbudun ala ghilafihi wa dhalika qalbul munafiqin, wa qalbul musaffahun fi imanin wa nifaq, famathal iman fihi mathal baqlatin yamudduha al-ma'ul azab, wa mathal nifaq fihi mithl al-qarhati yamudduha al-khayfu was-sadid fa ayyu al-maddatain qalabat alaihi zahabat bih. Yang artinya hati itu ada 4 macam. Yang pertama hati yang murni, itu di dalamnya seakan-akan terdapat lampu yang cemerlang cahayanya, itulah hatinya seorang mukmin. Yang kedua hati yang hitam, lagi penuh penyakit, itulah hatinya orang yang kafir. Yang ketiga hati yang terikat pada simpulnya, itulah hatinya orang munafik. Dan yang keempat hati yang terbuka, di dalamnya ada keimanan serta ada pula kemunafikannya. Keimanan yang ada di situ adalah bagaikan sayur mayur yang dialiri oleh siraman air tawar. Sedangkan kemunafikannya yang ada di dalamnya adalah bagian luka yang dialiri oleh siraman nanah bercampur darah. Kedua benda yakni air dan nanah bercampur darah saling kalah mengalahkan. Maka mana yang menang adalah yang dapat menguasai hati tersebut. Maksudnya jika seorang menang airnya, maka keimananlah yang mengalahkan kemunafikan. Sedangkan jika nanah yang bercampur darah itu menang, maka kemunafikanlah yang mengalahkan keimanannya. Sebagai kata akhir dalam khutbah ini, mari kita mohon kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Yang artinya ya Tuhan kami, janganlah Engkau goyang-goyangkan hati kami sesudah Engkau memberikan petunjuk kepada kami, dan keturunan, dan karuniakanlah kerahmatan kepada kami dari sisi-Mu. Sesungguhnya Engkau adalah Maha Pemberi. Semoga kita tetap mendapat hidayah dan taufik dari Allah dengan penuh ketetapan iman sampai akhir hayat nanti. Dan marilah kita tetap berjuang
dan berdakwah demi agama, pembangunan bangsa dan negara dengan penuh mendapat ridha dan inayah dari Allah Jalla Jalaluhu. Jalanallahu wa iyyakum minal faizin wa adkhalana wa iyyakum fi ibadihis salihin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qaddallahu mujahidina 'ala qa'idina ajran 'azima. Barakallahu li wa lakum fi ayatil Qur'anil 'azim wa nafa'ani bihi tilawatan fi dzikril hakim wa adkhalana wa iyyakum fi jannatin na'im. Wa rabbi warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi rafa'a man ittasafa bi makarimil akhlaq wa yassara lahum tariqal khairat wal arzaq wa wada'a man talattaha bi razaiha fa yulhiqa bi darakatil munafiqin wal fassaq. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa'lamu anna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiyil karim wa amarna bihi fil Qur'anil 'azim wa biqoulihi ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa karrim 'alaihi ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Warḍa 'anhum min al-khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar Utsman wa Ali wa an sittatil kiram an at-tabi'in wa tabi'at tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa 'anna ma hum fihi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma izzil Islam wal muslimin wa adhil syirka wal musyrikin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka as-sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadhiyal hajat ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wal waba wa darkish syaqa wa su'il qada wa sabatil adab. Allahumma inna da'aytum bakawina wa inna dalilun ba'izzana wa inna fakir fa'nina ya arhamar rahimin. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله أعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة. فبأي آلاء ربكما تكذبان